Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan, seperti seleksi CPNS dan P3K, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini adalah mengenai penataan ulang status honorer. Penataan ulang status pegawai honorer sebelum Desember 2024. Ada dua alternatif pilihan, diangkat P3K ataukah berhenti bekerja. Nah, tentu ini adalah satu dilematis ya, yang mesti dihadapi oleh para honorer pada tahun 2024, tahun depan. Nah, mengingat hal ini, satu hal, bahwa ketegasan pemerintah sebagaimana surat edaran Menpan RB tentang larangan PHK berarti tentunya tidak ada pemberhentian. Maka kalau tidak diberhentikan, solusinya adalah diangkat menjadi P3K. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan bagaimana mengenai penataan ulang status pegawai honorer ini sebelum Desember 2024, mari kita simak informasi berikut ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Penataan ulang tenaga honorer sebelum Desember 2024 sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi mengenai penataan ulang terhadap status honorer ini, ya sebenarnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperkirakan bahwa jumlah pegawai honorer yang belum diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ada sebanyak 1,6 juta orang. Jadi ada penjelasan sebelumnya bahwa 1,6 juta ini itu setelah diperkurang dengan para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang sudah berhasil lolos menjadi ASN mulai tahun 2021, 2022, dan 2023 tahun ini. Maka sisa honorer ada 1,6 juta orang lagi. Pengangkatan pegawai honorer dilakukan dengan program P3K atau pegawai ASN dengan perjanjian kontrak. Lalu apakah honorer yang tidak jadi P3K akan berhenti bekerja? Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Kemenpan RB sedang berusaha supaya sejumlah pegawai honorer yang terdata saat ini bisa seluruhnya diangkat menjadi P3K sebelum dihapus Desember 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah disahkan bahwa akan ada penerapan kebijakan transisi terkait nasib pegawai honorer sebelum statusnya dihapus. Penghapusan status pegawai honorer dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga tidak ada pegawai non-ASN atau honorer yang bekerja di instansi pemerintahan. Pegawai honorer ini tidak boleh dipecat, dan pemerintah harus punya kebijakan yang mana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menuntaskan ini adalah kebijakan khusus dalam menyelesaikan permasalahan nasib status pegawai honorer pada tahun 2024. Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa yang akan menjadi prioritas dalam pengangkatan honorer menjadi status P3K adalah bagi mereka honorer kategori 2 atau yang disebut dengan THK 2.
Rencana terkait nasib 1,6 juta tenaga honorer di tahun 2024, nantinya mereka akan diangkat menjadi P3K melalui tes. Adapun formasi khusus yang akan disiapkan oleh pemerintah. Bagi tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi P3K, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan membuatkan kebijakan transisi terkait nasib honorer yang tidak lolos pada tes. Pembahasan mengenai nasib pegawai honorer dalam peraturan pemerintah ditargetkan akan segera rampung di pertengahan 2024 mendatang ini. Upaya penyelesaian pegawai honorer akan disesuaikan dengan peraturan yang ada pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah diterbitkan. Pendekatan terhadap pendataan pegawai honorer juga telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti masa kerja honorer sampai kesejahteraan bagi honorer kategori 2. Jadi kebijakan transisi akan dilakukan supaya dalam penghapusan status pegawai honorer tidak membuat non-ASN menjadi dirugikan, sebab mereka telah lama mengabdi bekerja di pemerintahan. Pegawai honorer yang sebelumnya bekerja dengan memenuhi persyaratan tertentu nanti akan diangkat menjadi P3K. Namun akan lebih bagus lagi jika mereka bisa diangkat menjadi PNS. Nah tentunya dalam hal pengangkatan honorer menjadi P3K itu adalah sudah keputusan Bapak Ibu ya. Tetapi pengangkatan menjadi PNS itu sepertinya hanya melalui jalur fresh graduate atau pelamaran kedinasan. Tapi pemerintah tengah memfokuskan kuota lebih untuk formasi pelamar honorer menjadi P3K. Karena nantinya P3K ini akan terbagi menjadi dua. Yang mana P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi selama proses penataan honorer menjadi P3K melalui peraturan pemerintah, dipastikan juga bahwa pendapatan honorer tidak akan menurun dari yang sudah diterima selama ini. Bahkan, pemerintah berupaya supaya pendapatan honorer meningkat. Seorang pegawai honorer masih bisa terus bekerja pada tahun 2024, asalkan mereka mau mengikuti seleksi P3K supaya statusnya bisa diangkat jadi ASN. Sebab pada akhir tahun 2024 nantinya tidak akan ada lagi yang namanya honorer, melainkan yang bekerja di instansi pemerintah adalah aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K part time atau P3K full time. Demikian informasi mengenai penataan status honorer sebelum Desember 2024. Pilihannya diangkat jadi P3K atau berhenti kerja, tentu itu adalah keputusan pemerintah. Tapi yang kita tahu, sebagaimana yang telah diedarkan oleh pemerintah melalui surat edaran Menteri PAN-RB, bahwa pemberhentian perumahan atau PHK itu tidak boleh dilakukan terhadap para honorer. Berarti solusi finalnya adalah pengangkatan menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.